wabarakatuh. Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Christopher, umur 16 tahun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah ceramah yang berjudul Buddha Dhamma dalam Pandemi. Nah, pada ceramah kali ini memiliki tema sentuhan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sentuhan atau apa yang kita rasakan dari ajaran Sang Buddha dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Nah, Sang Buddha telah membebarkan Dhamma agar kita umat Buddha melakukan ajaran-ajaran yang dapat membuat kita terbebas dari derita. Nah, yang kita kenal di sini ada 3 ya, yang sangat mendasar. Yang pertama itu adalah hukum karma. Ya, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut, ya, hukum karma. Kemudian ada hukum sebab musabab. Yang kedua adalah hukum sebab musabab, paticca samuppada, bahasa palinya. Kemudian yang ketiga adalah sadar dan konsentrasi. Nah, yang pertama, poin pertama adalah hukum karma. Yang kita ketahui bahwa hukum karma ini adalah bekerja seperti cermin yang menampilkan siklus kausalitas, di mana perbuatan yang kita lakukan akan bereflek kembali ke diri kita. Perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kita akan menerima perbuatan jahat kembali ke dalam diri kita. Begitu pula sebaliknya, perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan perbuatan yang baik juga dari orang lain. Nah, ajaran yang kedua adalah hukum sebab musabab, yang bahasa palinya adalah paticca samuppada. Nah, berbicara tentang paticca samuppada, kita tentu ingat bahwa ada 3 kalimat. Ya, sewaktu kita belajar ajaran Buddha, yang pertama itu adalah jauhi perbuatan jahat. Kalimat kedua adalah perbanyak kebajikan. Kalimat ketiganya adalah sucikan hati dan pikiran. Ya, jauhi perbuatan jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, ketiga kalimat tersebut kalau kita praktikkan secara dalam kehidupan sehari-hari, ketiga kalimat tersebut saling berhubungan, di mana ketika kita menjauhi perbuatan jahat, kita tidak melanggar 5 Pancasila Buddhis, maka hal tersebut tidak cukup. Kita juga harus mengimbangi dengan memperbanyak kebajikan, seperti membantu orang-orang di sekitar kita, dan masih banyak lagi. Kemudian, sucikan hati dan pikiran. Nah, di saat kita melakukan hal-hal seperti berdonasi, melakukan sukarela, ya, aktivitas sukarela, dalam hati kita mungkin dalam beberapa orang akan berpikir bahwa mereka sangat mengangkat diri mereka masing-masing, atau yang biasa kita sebut sebagai menyombongkan diri, dimana merasa diri sendiri lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, maka dari itu kita harus mensucikan hati dan pikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik dan benar. Nah, kemudian yang ajaran ketiga yang kita sering dengar, yaitu konsentrasi dan sadar. Nah, ketika kita melakukan sesuatu tanpa sadar, tanpa konsentrasi yang tinggi, maka kita dapat melakukan kesalahan. Nah, kesalahan tersebut dapat menjadi sumber derita, tidak hanya pada diri kita, namun juga terhadap orang lain. Nah, teman-teman pendengar, saudara-saudari dalam Dhamma tentu akan bertanya, bagaimana kita melakukan kebaikan sedangkan kita sedang berada di kondisi pandemi seperti ini.
di mana pemerintah mengeluarkan aturan agar kita uh, tidak atau meminimalisir aktivitas kita di luar rumah. Nah, dikarenakan kita hidup di era teknologi atau di zaman teknologi, maka komunikasi sangat mudah dapat diakses secara mudah oleh kita umat Buddha dengan melakukan puja bakti secara daring dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu cara bagaimana kita melaksanakan ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, di sini ada sebuah gaya hidup, di mana gaya hidup ini mengajarkan kepada kita agar kita dapat tetap fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, nama gaya hidup ini adalah mindful living. Mindful yang berarti sadar dan waspada, kemudian living yang artinya hidup. Nah, di sini mindful living bertujuan agar kita sebagai seorang individu dapat tetap fokus waspada terhadap aksi-aksi atau aktivitas yang kita lakukan. Tidak hanya itu, kita juga akan sadar terhadap sekeliling kita, ya, tetap konsentrasi, fokus terhadap sekeliling kita. Kita dapat melihat seperti orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan. Nah, dapat kita bantu, sekaligus juga dapat menambah benih-benih karma baik. Nah, mindful living ini konsepnya adalah kita hidup sesederhana mungkin dan juga kita sadar akan sekeliling kita, dengan sadar akan aktivitas yang kita lakukan. Nah, apa sih dampaknya jika kita tidak sadar, tidak waspada? Maka kita dapat melakukan kesalahan-kesalahan. Kita ambil contoh saja dalam kehidupan, ketika kita tidak fokus saat melakukan sebuah pekerjaan, maka kita pasti akan dihadapi dengan kesalahan. Nah, kesalahan ini adalah bibit dari penderitaan yang kita akan alami. Tidak hanya bagi kita, namun juga dapat merugikan orang lain. Nah, sehingga konsentrasi dan fokus ini sangat penting, sangat esensial dalam hidup kita. Sehingga mindful living ini dapat menjadi solusi yang sangat tepat, ya, dalam menjalankan ajaran Buddha. Nah, setelah kita menerapkan ajaran-ajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, nah, kita akan mendapatkan manfaatnya, di mana kita hidup lebih tenang, tidak mudah terjaring masalah dan lain sebagainya. Maka dari itu kita dapat menerapkan gaya hidup mindful living di dalam diri kita masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tadi saya gunakan atau ada kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, teman-teman, saudara-saudari dalam Dhamma. Saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan ceramah ini hingga habis. Semoga ceramah ini dapat memberikan pencerahan kepada kita, umat Buddha, dalam agar tetap semangat melaksanakan kebajikan, menanam benih-benih karma baik di dalam masa pandemi ini. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.